Salam Bapak dan Ibu, adik-adik semua. Selamat pagi. Ibadah akan segera kita mulai. Anak-anak duduk yang baik, tidak boleh ngomong sendiri. Kami mengingatkan untuk handphone mungkin masih hidup, mohon di silent supaya tidak mengganggu jalannya ibadah. Bapak dan Ibu, adik-adik semua, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita saat teduh sejenak. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih di pagi yang indah ini. Kembali belas kasih dan kemurahan-Mu membawa kami untuk datang ke hadirat-Mu, untuk kami dapat Engkau hibur dengan kebenaran firman-Mu. Engkau dapat menghibur kami dengan puji-pujian yang menguatkan kami, sehingga dalam perjalanan kami sukacita-Mu penuh di tengah-tengah kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, karena dalam setiap perjalanan hidup kami, seringkali kami tidak berpadanan dengan panggilan-Mu. Ampuni kami Tuhan, supaya kami senantiasa hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami tak henti-hentinya mengucap syukur dan berterima kasih di dalam ibadah minggu pagi hari ini yang segera kami jalankan. Kiranya Tuhan menolong kami, menolong seluruh penata layan yang melayani ibadah pada minggu pagi hari ini. Terlebih hamba-Mu yang melayani kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, memimpin, dan memberkati. Juga seluruh jemaat-Mu, kiranya Engkau menolong, memimpin, dan memberkati di dalam ibadah pada minggu pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami di dalam pimpinan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, dan di dalam berkat-berkat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu, adik-adik semua, mari kita bangkit berdiri, kita pujikan terpujilah Allah hikmat-Nya besar. Terpujilah Allah hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cepat, sehingga diberinya putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Terpujilah Allah, sekali lagi nyanyikan. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya dunia cepat, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya.
Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan marilah kita beribadah kepadanya dengan sikap penyembahan, bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini yang penuh dengan berkat Tuhan. Amin. Jemaat, dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 14, 16, 17 sebagai landasan ibadah pada pagi ini. Demikian tertulis, aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jemaat, persilakan duduk. Anak-anak, silakan ke depan. Yang di luar bisa masuk ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti not menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti not menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti not menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti not menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti not menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti not menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti not menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti not menari. Bukan Menari, bukan menari, bukan menari seperti not menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti not menari. Bapa di sorga yang mengasihi anak-anak, Engkau yang duduk di tahta agung dan muliamu, melihat anak-anak-Mu ini datang pada pagi hari ini untuk beribadah, mereka akan memuji, memuliakan Engkau, mereka akan mendengarkan sabda firman-Mu, dan biarlah kiranya Roh Kudus yang menolong anak-anak kami dalam beribadah, agar mereka boleh dari sejak kecil beribadah kepada Tuhan, dan dari situ mereka boleh mengenal Tuhan, hidup mempercayakan diri kepada Tuhan. Dan kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang akan melayani mereka, baik melalui pujian, mungkin ada permainan, dan firman Tuhan, kiranya memberkati anak-anak. Terima kasih Tuhan, Engkau dipuji dan dimuliakan, dan kekalah Engkau selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan anak-anak pergi balik. Hati-hati, jangan lari-lari ya. Mari jemaat sekalian, dengan sikap hormat dan tunduk kepada Tuhan, kita akan menyatakan pengakuan dan penyesalan kita atas semua salah dan dosa yang telah kita perbuat, baik sengaja maupun tidak, sepanjang minggu ini. Sebelumnya mari kita nyanyikan Sebenarnya Ku Tak Layak. Sebenarnya ku tak layak,
kepada Dia, mengakui semua salah dan dosa kita. Kini ku datang padamu. Kini ku datang padamu, sungguh aku tak berdaya, hanya darahmu basuhku, ya domba Allahku. Tuhan, kami datang menghampiri tahta kasih-Mu, telah mengaku semua salah dan dosa kami ya Tuhan, yang tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih di tengah kegagalan dan kegagalan hidup kami, mencintai, mengasihi Engkau Tuhan. Anugerah pengampunan-Mu masih Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga dengan sesungguhnya kami telah mengaku dan ampunilah salah dan dosa kami. Dan berikan sukacita-Mu, kebahagiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kesukaan menikmati karunia-Mu, dengan sungguh kami boleh mencintai Engkau ya Tuhan, yang telah mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus Tuhan yang mengampuni dosa kami, kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat, dengarkanlah berita anugerah dan pengampunan berdasarkan kasih karunia Allah yang telah kita terima dari Yesus Kristus. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Setelah kita diampuni dosa oleh Tuhan, marilah kita mentaati perintahnya yang terambil dari Yohanes 14 ayat 15. Mari kita membacanya bersama-sama. Mari kita dengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Yohanes 14:15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Silakan duduk jemaat sekalian. Kita akan memuji memuliakan Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. 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 Puji Tuhan, pagi ini kita diberikan kesempatan lagi untuk datang beribadah, memuji memuliakan Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Shalom juga untuk Bapak Ibu yang ada di Zoom. Ya, mari kita menikmati akan ibadah kita pada pagi hari ini. Masih dalam suasana Pentakosta, saya yakin dan percaya Roh Kudus ada di dalam hati setiap Bapak Ibu. Amin. Roh Kudus yang memimpin kita untuk memuji memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Roh Kudus penuhi kami. Mari kita sungguh-sungguh rindu menghadap Tuhan pada pagi hari ini. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus,
dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hati kami, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. dengan kesungguhan hati kita, Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Dengan setengah suara kita nyatakan, ku sembah kudus, ku sembah kudus. Benar ya Tuhan, Engkaulah kudus dalam hati kami Tuhan. Engkau kudus ya Tuhan. Bahkan di tempat ini Tuhan, Engkau yang paling kudus Tuhan. Kami sanjung Engkau pada pagi hari ini. Kami muliakan Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang kudus. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sekali
bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Kami siap menyembah Allah yang kudus, Allah yang mulia. Inilah kami umat-Mu ya Tuhan. Sungguh-sungguh rindu Tuhan menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya setiap kami hidup di dalam Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Mari kita lambaikan tangan kalau kita sudah siap memuji memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ya, silakan salam kanan kiri ya. Silakan salam kanan kiri. Ada kuasa Roh Kudus dalam setiap hati kita. Tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Saya percaya juga Bapak Ibu punya kerinduan yang sungguh-sungguh untuk memuji memuliakan Tuhan. Karena kita dihinggapi oleh Roh Kudus, kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita memberikan pujian kita yang terbaik pada pagi hari ini. Amin. Api kemuliaannya. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Siap memuji Tuhan. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pagi. Bersiap maju jangan lengah. Yesus Panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Mari kita lambaikan Api kemuliaannya tercurah dari surga, memenuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. sorak-sorai bagi Tuhan. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi. Bersiap, Bersiap maju janganlah lengah. Yesus Panglima kita, gunakan senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Segala raja. berikan sorak-sorai pujian bagi Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Amin. Yang capek silakan duduk ya. Tapi tetap kita berdiri, tetap kita semangat memuji Tuhan. Sukacita surga.
sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau berserah bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Nikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Nikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau berserah bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau berserah bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Berikan sorak-sorai dan pujian bagi Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur oleh Saudari Desya. Mazmur pasal 5 ayat yang pertama sampai pada yang ke-9. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Dengarlah jeritanku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku membentangkan isi hatiku kepadamu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan pada kefasikan, orang jahat takkan menumpang padamu, pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku. Ratakanlah jalan-Mu di depanku. Amin. Terima kasih Saudari Desya. Mari kita membuka setiap hati kita untuk dijamah
Tuhan melalui firman-Nya pagi hari ini. Mari kita membiarkan Tuhan berbicara pada setiap kita pagi hari ini. Kamu yang hidup memenuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembahmu. Di altar-Mu menyembahmu. Di altar-Mu menyembahmu. Bapa di surga, terima kasih untuk Tuhan telah memelihara kami sepanjang bulan yang telah kami lalui, dan kini kami boleh memasuki bulan yang baru di minggu yang baru ini. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu selalu baru. Terima kasih bahwa kehidupan kami di dalam Tuhan itu selalu mempunyai keindahan, dan kami menikmati keindahan itu ya Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu, kiranya Engkau yang menolong hamba-Mu di dalam menyampaikan, sehingga dapat dipahami dan dimengerti. Tuntunlah kami melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga firman yang tertulis ini boleh hidup, menghidupi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, bahwa karya keselamatan-Mu itu telah Engkau rencanakan, digenapkan, dikerjakan oleh Yesus Kristus, dan rencana keselamatan yang telah Engkau kerjakan itu diteruskan oleh Roh-Mu yang kudus. Sekarang kami di zaman dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus, untuk kami menikmati segala kekayaan Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Tuntunlah kami di dalam khotbah pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom jemaat sekalian dikasih oleh Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya 2 minggu tidak ibadah di sini. Minggu lalu saya di Bima itu ya. Sebenarnya saya hari Seninnya mau berangkat, tetapi tradisi di bangsa kita ini kalau menikah itu jadi di hari sebelum menikah ya, jadi waktu lamaran, maka sebagai wakilnya itu harus hadir di gereja di mana calon si Rainer itu beribadah. Sehingga jemaat, karena dia masih anggota gereja sana, sehingga jemaat itu harus mengenal, itu tradisinya ya, orang tuanya siapa, begitu. Nggak boleh sendiri gitu ya. Nah, terima kasih untuk doanya karena berjalan dengan baik, dan saya baru pertama Pak Mahendra melamar itu, mungkin Pak Mahendra ada 2 nanti yang akan melamar gitu. Cukup seru juga ya. Ya, tapi ya puji Tuhan lamaran itu diterima, sehingga tanggal 16 September gereja kita akan memberkati kedua saudara ini, tetapi tidak di sini, tetapi itu nanti di mana itu, di Ciputra sana gitu, jauh dari sini. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kami juga telah berada di Jakarta sepanjang minggu, oleh karena waktu Ibu Mona itu sakit dan yang lainnya juga sakit, saya tidak bisa hadir. Jadi saya bersama dengan istri sepanjang minggu kemarin itu. Dan hari besok kemarin boleh kembali, dan hari ini kita bersekutu bersama lagi. Terima kasih untuk semua doa, dan atas izinnya Bapak Ibu untuk saya meninggalkan gereja kita ini selama 10 hari. Mari kita membuka ke Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan yang ke-20. Ya, panjang tapi saya batasi saja sampai ayat itu. Yohanes pasal 14 ayat 15 dan seterusnya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ayat 25-nya, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama kamu. Namun penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan, diberkatilah kita yang bukan hanya mendengar, tapi melakukan firman Tuhan itu siang dan malam, dan akan kita melihat kuasa firman itu bekerja di dalam orang yang mentaati kebenarannya itu. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Bulan ini Pak Heri yang kasih tema-tema khotbah, dan saya dikasih tema itu siapakah Roh Kudus. Minggu depan Pak Agus ya, Pak Agus ya. Ya, seperti tadi sudah Ibu Linda katakan bahwa kita pada masa-masa memperingati datangnya Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang kebingungan ya, dan memikirkan apa dan siapa Roh Kudus itu. Ada yang beranggapan Roh Kudus sebagai kekuatan, atau dia kekuatan yang impersonal, tidak berpribadi. Seperti saksi Yehova, dia mengatakan seperti itu.
Inilah masalah besar dalam kekristenan, Bapak Ibu. Oleh karena Roh Kudus itu hanya dilihat ya dengan kacamata besar itu kuasanya saja. Sehingga tidak heran, Bapak Ibu, mengapa begitu banyaknya gereja-gereja mempraktekkan penerimaan Roh Kudus itu. Tapi dalam arah kuasanya. Karena Roh Kudus itu dilihat hanya kuasa yang tidak impersonal atau tidak berpribadi itu. Sehingga orang mengejar-mengejar itu. Bapak Ibu, Roh Kudus itu dia personalitas. Dia berpribadi. Dia dapat eksis dalam diri manusia. Dan dia dapat berelasi dengan kita. Karena bukan hanya kuasanya, tapi Roh Kudus itu sebagai pribadi, dia tinggal di dalam kehidupan kita. Bayangkan Bapak Ibu, jika Roh Kudus itu bukan satu pribadi, dan dia impersonal, tidak berpribadi, maka banyak orang yang berspekulasi aneh-aneh tentang hal yang aneh-aneh, dan seperti kayak dukun, tetapi juga amat sangat sulit kalau dia tidak pribadi, dia berkomunikasi kepada kita. Amat sangat sulit kalau dia tidak dipahami sebagai suatu pribadi untuk kita menikmati persekutuan dengan Bapa dan Anak yang juga adalah suatu pribadi. Kalau dia bukan pribadi, maka Roh Kudus itu sulit membuat sebuah keputusan kepada kita untuk kita ikuti keputusannya itu. Kalau Roh Kudus itu bukan suatu pribadi, dia hanya kita bisa terjatuh kepada kuasanya itu seperti kuasa mistis. Jadi bim salah bim jadilah kayak begitu. Sembarangan. Ya. Ada satu waktu anak remaja di gereja di mana saya dulu melayani di GB itu ya. Nah, karena dia tidak memaham bahwa Roh Kudus itu suatu pribadi yang tinggal di dalam dirinya, maka dia harus menjaga kekudusan hidup. Ya. Karena kita yang diselamatkan oleh Tuhan, maka Roh Kudus tinggal di dalam tubuh kita yang berdosa itu, tapi yang tinggal di dalam hidup kita, ya, Roh Kudus itu adalah Roh yang suci itu. Lalu anak ini ya sembarangan aja ya, dia mau menginjili di tempat-tempat kafe, di tempat-tempat restoran, di tempat-tempat diskotik zaman itu ya. Lambat laun, oleh karena dia hanya melihat sebuah kuasa saja, dia terjatuh. Awalnya dia merokok kembali, kemudian dia jatuh minum minuman keras, dan dia kemudian terjerumus, terhanyut kepada kehidupan. Ya seperti itu. Karena dia tidak melihat Roh Kudus itu satu pribadi yang kudus yang tinggal di dalam hidupnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ini harus hati-hati. Maka pagi hari ini kita coba melihat bahwa Roh Kudus itu bukan hanya mempunyai kuasa yang luar biasa, tapi dia juga pribadi yang bisa kita lukai, yang kita bisa sakiti, yang kita bisa tidak taati. Ada juga Roh Kudus itu Bapak Ibu, bukan hanya sekuasa, tapi Roh Kudus itu adalah hakikat kehadiran Allah yang mewakili Bapa, yang mewakili Kristus. Jadi Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita, dia sebagai wakil daripada Bapa dan sebagai wakil juga Kristus di dalam hidup kita ini. Maka Kristus itu diberi kepada kita supaya kita itu berpusat hidup kepada Bapa yang berpribadi dan Anak yang juga adalah pribadi. Jemaat sekalian dikasih oleh Yesus Kristus, kita tidak seperti United Church of God gitu ya, atau gereja Tuhan bersatu yang begitu luar biasa menggembar-gemborkan kuasa Roh Kudusnya daripada pribadi Roh Kudusnya. Ya. Kalau dalam Islam, Bapak Ibu, Roh Kudus itu enggak ada penjelasan yang begitu luar biasanya seperti Alkitab.
di dalam Roh Kudus. Roh Kudus itu dalam Islam Roh Kudus itu apa? Dia Jibril. Kalau Jibril di kita apa? Malaikat. Nah, sekarang nggak ada penjelasan itu Bapak Ibu ya. Nah, mereka mengatakan Allah itu memanggil Roh Kudus Al-Ruh Al-Amin, ya, Al-Ruh Al-Kudus, tapi Jibril. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat Allah Roh Kudus itu, dia bukan hanya kuasa, tapi dia adalah pribadi, Allah itu sendiri. Nah, kalau kita melihat Roh Kudus itu ada dalam jajaran Trinitas, ada di dalam jajaran Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kebanyakan di dalam sejarah gereja, Bapak Ibu, maka kalau kita membaca buku sistematika dan pengakuan-pengakuan iman ya, yang banyak itu, maka lebih condong kepada oknum Bapa dan oknum Roh Kudus. Oknum Kristus. Sementara Roh Kudus itu singkat sekali. Contohnya di mana? Kalau kita mau tahu itu. Ayo. Sebentar lagi kita akan mengakui itu. Sebelum pulang, di dalam pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Roh Kudus, singkat saja. Tapi itu bukan berarti Bapak Ibu dalam pengakuan iman itu, Roh Kudus itu lebih rendah daripada Bapa dan Anak. Dia sejajar, setara. Kenapa singkat? Oleh karena zamannya. Pada zaman-zaman penyusunan 12 pengakuan iman itu, ya Bapak Ibu, maka kasus yang dihadapi oleh banyak gereja itu adalah masalah kristologi. Masalah Yesus Kristus. Maka itu yang lebih banyak digumulkan. Misalkan ada yang mengatakan Yesus itu dia 100% Allah, 100% bukan. Dia 100% manusia dan 100% juga tidak, kayak gitu ya. Nah, ada yang mengaku Allah, ada yang mengaku dia itu manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, mayoritas denominasi gereja tetap mengakui bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga di dalam Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa. Dengan demikian Bapak Ibu, kalau dia disandingkan di dalam Allah Trinitas, maka mau tidak mau konsekuensinya adalah Roh Kudus itu pribadi. Satu Allah tapi tiga pribadinya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus sama Bapa, sama Anak setara, sederajat Bapak Ibu. Coba tolong bacakan Matius 3 ayat 16 sampai 17. Tolong bacakan. Kalau enggak teman-teman bisa tolong diangkat itu ayat itu. Matius 3 ayat 16 sampai 17. Satu ayat saja ya. Yang terkenal kan Matius 28 ayat 19 itu ya. Ada? Tolong. Ayat 17 sudah Pak ya? Iya, terima kasih. Jadi di dalam baptisan Yesus itu kita melihat Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu ditampakkan, ya, diperlihatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa luar biasanya Roh Kudus itu diberi kepada kita. Dia membawa kita kepada mengenal siapa Allah, Bapa kita. Siapa Yesus Kristus itu, dan siapa Roh Kudus itu, dan siapa kita itu.
Jadi ada hubungan relasional yang begitu intim, yang begitu indah di antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan puji Tuhan, kekristenan diwahyukan, diberitakan, diberi pengenalan siapa Allah yang kita percayai itu Bapak Ibu. Roh Kudus memang tidak diberi, ya, dan itu Alkitab sangat mengatakan bahwa Roh Kudus dalam Alkitab itu tidak diberi nama personalnya, nama pribadinya. Seperti Allah itu Yahweh, seperti Allah itu Immanuel. Tetapi lebih kepada tindakannya, lebih kepada perbuatannya melalui kuasanya itu. Dia lebih ditampilkan pekerjaannya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, karena dia lebih ditonjolkan pekerjaannya, kuasanya, maka gereja salah atau teolog-teolog pada zaman ini salah berpikir bahwa Roh Kudus itu hanya kuasanya saja, hanya kekuatannya saja, hanya pengaruhnya saja, bukan suatu pribadi. Bapak Ibu, Allah Trinitas itu telah datang ke dalam dunia dengan Bapa mengutus anaknya, Bapa dan anak mengutus rohnya kepada kita. Jadi Bapak Ibu, dari ayat-ayat ini jelas bahwa Roh Kudus bukan hanya kuasa yang tanpa pribadi, tapi justru dia adalah pribadi ketiga yang sangat dipahami oleh kita di dalam perjanjian baru itu. Dia berbeda, Bapa Anak berbeda, tetapi satu kesatuan. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa Roh Kudus itu? Berikut, siapa Roh Kudus itu? Roh Kudus itu adalah Allah. Kita akan melihat pada bagian ini kehilaian daripada Kristus. Sebagai Allah Roh Kudus, dia ada selama-lamanya. Roh Kudus itu kekal. Roh Kudus itu selama-lamanya. Namanya selama-lamanya, pasti dia Allah. Pasti dia bersifat ilahi. Ya. Kita tidak. Ya. Kita tidak bisa disebut memiliki sifat ilahi. Karena kita tidak kekal, kita terbatas. Ya, umur kita paling lama berapa tahun Pak Sigit? Nah, dalam perjanjian baru Bapak Ibu, keilahian Kristus itu juga dinyatakan dia itu adalah Roh Allah. Roh Kristus. Roh Allah, Roh Kristus. Kalau dia bukan Allah, maka dia tidak disebut dengan Roh Allah dan tidak disebut dengan Roh Kristus itu sendiri. Keilahiannya Bapak Ibu tampak ketika Maria itu dikandung oleh Roh Kudus. Ya. Sekali lagi, Yesus itu bukan dikandung oleh Yusuf, tapi dia dikandung oleh Roh Kudus. Ya. Dalam pengertian keselamatan. Di situ diperlihatkan juga keilahian Roh Kudus. Siapa yang bisa mengerjakan keselamatan kita? Tidak ada satupun. Hanya Yesus yang bisa mengerjakan keselamatan. Nah, siapa yang bisa membawa keselamatan Kristus itu yang telah dikerjakan di atas kayu salib kepada kita? Itu hanya bisa Roh Allah. Ya, hanya Kristus yang adalah Allah itu yang bisa mengerjakan, membawa, mentransfer keselamatan yang daripada Kristus. Jadi Bapa yang merancangkan keselamatan itu, Anak yang mengerjakan keselamatan itu, dan Roh Kudus yang mewujudkan keselamatan itu dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Yesus. Dia Allah
Dia roh Allah yang maha kudus. Dan tidak ada satu cacat dosa pun di dalam dirinya. Maka kita bisa mengatakan Roh Kudus itu adalah Allah. Dia maha kuasa? Maha kuasa. Dia maha tahu? Dia maha tahu. Dia maha berada? Iya, dia maha berada. Dia maha pengasih? Iya. Dia maha pemaaf? Iya. Penyayang, adil? Sama dengan Bapa dan Anak. Sifat daripada Kristus, Roh Kudus yang ilahi itu. Luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, kita coba melihat lagi atribut Roh Kudus yang mengkonfirmasikan bahwa dia adalah personalitas atau dia berpribadi. Ya. Sebagai pribadi, Roh Kudus memiliki akal budi. Ya. 1 Korintus 2 ayat 10. Dia memiliki pengetahuan. Dialah sumber pengetahuan itu juga. Dia memiliki emosi, dia memiliki kehendak. Dia dapat mengajar. Roh Kudus bersaksi juga. Roh Kudus membimbing. Roh Kudus meyakinkan. Dia menjadi pendoa syafaat kita. Roh Kudus memerintah. Roh Kudus dapat didukakan. Roh Kudus dapat dihujat. Roh Kudus dapat ditolak. Dapat didustai. Tapi juga Roh Kudus dapat ditaati. Itu menunjukkan personalitas daripada Roh Kudus itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, betapa kita harus menjaga kekudusan ini. Maka Paulus katakan, persembahkanlah tubuhmu. Oleh karena di dalam tubuhmu yang berdosa itu ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Diwakilkan melalui Roh Kudus di dalam hidup kita ini. Karena itu perkawinan kita, hidup pacaran kita, hidup pelayanan kita, puji-pujian kita, apapun yang kita lakukan, itu harus mewujudkan Allah Trinitas. Orang harus melihat di dalam hidup kita ini, Bapa yang mengasihi kita, Anak yang mengasihi kita, dan Roh Kudus yang mengasihi kita. Berat ya, tanggung jawabnya ya. Oleh karena itu jangan main-main. Kita harus lebih sungguh-sungguh. Untuk apa kita hidup? Memamerkan marga kita? Memamerkan bahwa keluarga kita itu banyak anak, banyak cucu? Memamerkan kekayaan kita? Oh no! Kristus yang telah menyelamatkan engkau dan saya, melalui Roh Kudusnya yang tinggal hidup dalam kita, kita harus mewartakan dalam hidup kita ini kabar baik. Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah mengerjakan keselamatan di dalam hidup kita. Dikatakan tadi Roh Kudus itu mengajar. Mari kita belajar terus firman Allah. Karena Roh Kudus itu yang mengajar. Bapak Ibu, coba kita kembali kepada Yohanes pasal 14, 16, dan 17. Dikatakan ayat 16 itu, Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus di sini dikatakan Dia penolong. Nah, di dalam ayat 16 terungkap enggak konsep Allah Trinitas? Coba lihat. Terungkap enggak? Dinyatakan enggak? Aku, siapa sini aku? Yesus meminta kepada siapa? Pribadi pertama, pribadi kedua, tadi. Dan akan memberikan siapa? Allah Tritunggal lagi di sini. Ya. Jadi Kristus mewakili Bapa ketika dia di bumi. Setelah Yesus naik ke sorga, maka Roh Kudus dicurahkan mewakili Kristus dan Bapa. Oleh karena itu, kita yang telah menerima Roh Kudus, ini harus kita pahami. Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita harus mewartakan siapa dalam hidup ini? Bapa, Anak. Persekutuan yang akrab dan intim itu juga harus terjewantahkan di dalam hidup persekutuan. Karena Roh Kudus itu memperlihatkan kepada kita keasikan, keintiman, hubungan Bapa dan Anak. Itu pun juga menjadi suatu warna yang harus ada di dalam keluarga.
di dalam gereja. Jadi ada tujuannya. Tujuan yang pertama yaitu tadi seperti biarlah di dalam hidup kita ini tergambar citra Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak Ibu, dikatakan, aku meminta kepada siapa? Bapa. Apa yang diminta oleh anak? Roh Kudus. Siapa yang berhak mengutus Roh Kudus? Itu anak dan Bapa. Tetapi sekarang Bapak Ibu, waduh mak, minta ampun, siapa mau menerima Roh Kudus? Wah, tidak berhak. Ya. Tidak ada orang yang boleh berbuat seperti itu. Seperti dia mewakili Yesus. Ya kan, banyak ya. Ada orang yang naik mimbar, ya, turun mimbar, dipegang sana, dipegang, blak. Gitu. Terimalah Roh Kudus, dibilang begitu. Yang memberi hak untuk menerima Roh Kudus hanya anak. Ya. Hati-hati. Jangan semangat melihat fenomena-fenomenanya, keanehan-keanehannya, tapi kita lupa. Dasar daripada yang berhak mengutus roh ke dalam hidup kita, ke dalam dunia ini, adalah anak, bukan pendeta yang mempraktekkan terima Roh Kudus. Karena itu hanya bisa dikerjakan oleh Bapa dan Anak. Ya. Penolong lain, tadi saya sudah gambarkan sebagai representatif, perwakilan. Yesus berbicara ketika di bumi, dia berbicara, dia mewakili Bapa. Roh Kudus ketika dia turun menggantikan tempat Yesus untuk memberitahukan siapa Yesus, siapa Bapa itu. Tetapi Bapak Ibu, di dalam ayat 16 itu, kita melihat juga peranan Yesus, fungsi Yesus itu apa? Aku meminta kepada Bapa, itu artinya apa? Dia menjadi juru syafaat. Ya, jadi juga bukan hanya Bapa kita yang berdoa. Allah pun turut bekerja di dalam kita berdoa. Dia mendoakan kita, keluhan-keluhan hati kita yang tidak terucap, dia sampaikan. Dan itu melalui Roh Kudus. Ya. Bapak Ibu sekalian, peranan Yesus sebagai imam dan juru syafaat terlihat di situ. Dia mengatakan, Bapa, aku minta, utuslah penolong lain itu. Bapak Ibu, di dalam ayat yang kita baca tadi itu latar belakangnya di mana para murid itu mengalami kegelisahan dan ketakutan. Karena Yesus akan pergi meninggalkan mereka secara fisik. Ayat 1 sampai dengan ketiga di pasal 14 itu. Nah Calvin, dia menafsirkan ayat ini terkesan saya. Ketika saya membaca tafsirannya Calvin, dia mengatakan, Yesus memberi obat untuk meredakan, ayat tadi ya, maksud 16, Yesus memberikan obat untuk meredakan kesedihan yang mereka rasakan karena ia akan meninggalkan mereka. Yesus memberitahu meskipun secara fisik ia tidak hadir, namun tidak akan pernah membiarkan mereka miskin bantuan karena dia hadir bersama dengan Roh Kudus. Ya. Jadi para murid ini ketakutan ketika ditinggalkan Yesus. Siapa penolong lain itu? Ya. Yesus paham. Ya, pekerjaannya belum selesai. Dia harus mengutus Rohnya yang kudus untuk menolong. Ya, dan itu dia minta kepada Bapa. Dia mengirim, Bapa kiranya mengirim penolong yang lain. Ya. Tetapi juga Bapak Ibu, Roh Kudus dicurahkan menolong mereka untuk ayat 15. Ayat 15 itu apa dikatakan? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti perintah-perintahku. Jadi di Roh Kudus itu diberi kepada kita untuk kita bisa mengasihi Bapa dan Anak. Tapi juga melakukan perintah-perintahnya itu. Mengasihi Tuhan, yaitu dengan melakukan perintahnya. Itu hanya bisa kalau Roh Kudus diberi, dicurahkan kepada kita. Makanya tidak ada alasan untuk kita tidak melakukan firman Tuhan. Karena ada Roh Kudus yang memberi kemampuan itu.
Kenapa kita tidak mau melakukan firman Tuhan? Oleh karena kita lebih menuruti keinginan daging kita daripada keinginan roh itu. Ya, ayo, saya juga gagal ya, baca setiap hari 3 apa itu? 1 hari 3 pasal itu ya. Maaf Ibu ya. Ikut karir saya. Sekali lagi, Dia memberikan Roh Kudus supaya kita bisa melakukan perintah-perintahnya. Dan ketika kita melakukan perintah-perintahnya, itulah kasihnya. Jadi jangan mengucapkan terlalu sembarangan, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Melakukan firman Tuhan loh, mengasihi Tuhan itu. Dan itu hanya bisa kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita. Roh Kudus dalam hidup kita membuat kita rindu selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Nah, mungkin tidak. Saya merasa bersalah kalau misalkan, aduh terlalu asik ikut YouTube itu Pak Agus. Ya, saya suka sekali tutorial musik gitu ya. Apalagi gitar, bass gitu ya. Kadang-kadang lupa. Itu menjadi prioritas saya. Tapi Roh Kudus itu selalu mengingatkan saya itu, engkau itu anakku. Ya, baca firman, lakukan firman itu. Maka setelah baca firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak hanya mendengar, tetapi melakukan firman Tuhan itu. Ya. Nah, jemaat sekalian dikasihi oleh Yesus Kristus. Yesus memakai kata ganti penolong itu dengan kata yang lain, penghibur, penolong, penasihat. Ya. Itu istilah hukum, Bapak itu, istilah pengadilan. Jadi seorang konselor itu, seorang dia di pengadilan itu membela perkara. Dan Yesus diutus untuk membela kehidupan kita di tengah dunia ini. Dia menolong keraguan kita untuk percaya sama Yesus. Dia menolong kita untuk kita pada setiap kali kita agak putus asa mengikut Tuhan. Dia memberikan kekuatan kepada kita, engkau Tuhan saya sudah lama berdoa, kenapa saya tidak diberi berkat? Tuhan memberikan terus berdoa kepada Tuhan. Dia bilang, kalau ada orang yang mengganggu iman kita, kalau ada perasaan kita, ada iblis yang meragukan iman percaya, nah dia tampil membela itu. Ya. Tetapi itu hanya mungkin jika kita sungguh-sungguh hidup dengan dekat dengan Dia. Kita mengalami pertolongan demi pertolongannya itu. Penolong yang lain itu, ya, itu artinya penolong yang lain itu yaitu Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu dalam bahasa Yunani parakletos itu artinya seseorang yang dipanggil mendampingi. Seorang yang dipanggil untuk di samping kita, untuk menolong kita. Ya. Roh Kudus itu diutus untuk kita bisa memanggil kita untuk membela kita, menolong kita, menasihati kita, memberkati kita, dan seterusnya Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus. Jadi Roh Kudus itu mengambil tempat Yesus untuk menolong, menghibur, memberikan kekuatan kepada kita. Makanya para murid gelisah, jangan gelisah, aku akan mengutus pribadi yang lain di antara Trinitas itu Roh Kudus. Dia akan menggantikan aku, menolong kamu, memberkati kamu, mengasihi kamu, menjaga kamu, memelihara kamu. Ya, luar biasa ya. Kita yang percaya kepada Kristus itu. Dan dikatakan di dalam ayat 16 itu Bapak Ibu, Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Di dalam perjanjian lama, Roh Kudus datang ke atas seseorang untuk beberapa saat. Untuk tugas sesuatu dari Tuhan Allah, diberi Roh Kudus. Tapi kemudian setelah selesai, maka Roh Kudus meninggalkan orang itu. Tetapi dalam perjanjian baru, ya, Roh Kudus diutus dan datang menyertai kita untuk selama-lamanya. Ya. Ini sama dengan Yesus. Ketika dia mau lahir itu, malaikat berkata, berilah nama Immanuel, Allah beserta kita.
Roh Kudus dicurahkan untuk melanjutkan penyertaan itu dalam hidup kita. Luar biasa ya. Hidup di dalam Kristus itu. Dia menyertai kita selama-lamanya, bukan permanen, bukan temporary, tetapi abadi. Dia menyertai kita. Waktu Rio di rumah sakit kemarin, dia ada tuh di situ. Ya, ya. Amin ya. Ya. Tujuan Roh Kudus diutus untuk menyertai kita, Bapak Ibu. Sampai dia datang, dia menyertai kita. Dan terus di dalam kekekalan, dia Roh Kudus menyertai kita. Dia mendampingi kita di dalam menjalani kehidupan kita. Di dalam dunia ini ada musuh menyerang, dia menjadi pembela, menjadi tameng, menjadi benteng kita. Dan bahkan menyerang musuh-musuh kita itu. Dan Roh Kudus diberi untuk kita bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib. Artinya kita bisa dengan kuasa Roh Kudus memberitakan kabar baik. Sehingga orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan boleh mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat 17 dikatakan, Yesus memberi, dikatakan ayat 17, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Yesus memberi gelar kepada Roh Kudus itu yaitu roh kebenaran. Karena ia yang mengajari kebenaran dan memuliakan Kristus yang adalah kebenaran. Esensi dan tindakan Roh Kudus itu dikarakteristikkan dengan kebenaran. Makanya dia hidup dalam hidup kita, membawa kita kepada kebenaran. Seperti Kristus kata-katanya kebenaran, maka Roh Kudus dalam hidup kita itu dia mengerjakan kebenaran dalam kita berkata-kata, dalam kita berpikir, dalam kita berkehendak, di dalam kita merasakan. Nah itulah salib, menyalibkan itu. Kristus menyalibkan kedagingan kita, dia gantikan dengan kebenaran Kristus di dalam hidup kita. Dia sumber kebenaran itu. Dan dia mengkomunikasikan kebenaran itu kepada kita. Oleh karena itu dikatakan, manusia yang tanpa Kristus tidak akan mungkin mengenal Bapa, Anak, dan Roh Kudus dan kebenaran itu. Kita disebut orang benar karena Roh Kudus yang benar itu di dalam kehidupan kita. Kebenaran yang Kristus kerjakan di atas kayu salib itu diimputasikan di dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Sehingga kita orang benar, meskipun dalam keseharian kita banyak jatuh di dalam ketidakbenaran. Tapi status kita orang benar itu tidak bisa tergantikan. Karena perlu Roh Kudus dan firman-Nya untuk menguduskan dan menyucikan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Orang duniawi yang seleranya, kecenderungannya, keinginannya, tujuannya, usahanya, semua telah terikat dan dibutakan oleh dosa, dirusak oleh dosa. Arah pandangannya orang duniawi itu adalah dosa. Tapi puji Tuhan, ketika Roh Kudus diberi kepada kita, maka itu berubah, diganti semua. Ya, arah hidup kita kepada kebenaran Tuhan itu sendiri. Ya. Calvin mengatakan, karena Roh Tuhan sajalah yang tinggal di dalam kita, membuat diri kita mengenal siapa Tuhan, jalan Tuhan, kehendak Tuhan. Ya, dan itu tidak dikenal, tidak dipahami oleh dunia. Ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ayat ini menunjukkan siapa sebenarnya kita manusia itu. Yaitu kita yatim piatu. Ngerti ya Pak? Paham kata yatim piatu? Dan ketika Roh Kudus tidak diutus dan tidak menyertai kita, maka kita sebagai orang yatim piatu itu terpapar atas segala penipuan. Kita jatuh kepada ketidakadilan
diskriminasi di dalam hidup ini. Sok-sok cantik, sok-sok semua lah kita memuja-muja diri kita itu. Kita menuruti keinginan diri kita, dan kalau tidak ada Roh Kudus, maka kita tidak dapat menuruti keinginan Tuhan di dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus, kita lemah Bapak Ibu di dalam mempercayai diri sendiri. Walaupun ada psikologi, apa nih, jago istilah gini. Tapi perlu Tuhan ya, untuk meyakinkan bahwa kita ini, ya, keyakinan kita itu ditolong oleh Roh Kudus. Ya. Apa aplikasinya Bapak Ibu saudara sekalian? Mari kita bersyukur karena Allah menyertai kita selama-lamanya melalui Roh Kudus. Suamimu tidak akan bisa menyertai engkau. Waktunya akan pergi dia. Istrimu tidak akan selama-lamanya. Anakmu pun juga tidak bisa selama-lamanya. Tapi jangan takut, jangan putus asa. Semua itu kita akan lalui. Tapi ada Roh Kudus yang selalu menyertai hidup kita selama-lamanya. Dia tinggal di dalam hidup kita. Puji Tuhan, melalui Dia kita mengenal siapa yang kita percayai. Bapak Ibu, mari kita bersyukur karena Dia menolong kita. Dia menghibur kita, Dia membela kita, Dia penasehat hidup kita. Masalahnya, apakah kita mau dipimpin dan dituntun di dalam oleh Roh Kudus? Bapak Ibu, Roh Kuduslah yang membawa kita masuk ke dalam hidup mengenal kebenaran. Roh Kuduslah yang meyakinkan kita. Perkataan Paulus dalam Roma 8 ayat 31 sampai 39. Jika Allah di pihakku, siapakah lawanku? Dan itu Roh Kudus mengambil alih itu. Aku pembelamu di dunia ini. Ya. Amin ya. Puji Tuhan untuk kebenarannya. Bapak Ibu, Yesus menjanjikan kepada kita orang percaya berkat penghiburan kepada yang berkat penghiburan yang supernatural, yang dunia tidak miliki dan tidak mungkin diberi kepada kita. Apa itu? Penolong yang supernatural. Ayat pasal 15 ayat 15 dan 17. Hidup yang supernatural. Ayat 18 dan 19. Persekutuan yang supernatural. Ayat 20 sampai 25. Pengajar yang supernatural. Ayat 18 dan ayat 26. Dan terakhir, damai yang supernatural. Penolong supernatural, hidup supernatural, persekutuan yang supernatural, pengajar yang supernatural, damai yang supernatural. Ayat kuncinya, ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kita ingin menikmati kesupernatural Roh Kudus di dalam kehidupan kita ini. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita selalu memasuki kehidupan ini. Mohon Roh Kudus menolong, menyertai hidup kita. Waktu kita makan pun juga kita harus minta pimpinan Tuhan. Karena kalau enggak, ya bahaya ya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tidak cukup serius satu lidah kami untuk menaikkan pujian syukur kami, karena Engkau ketika akan kembali ke rumah Bapamu, Engkau mengutus pribadi ketiga, yaitu Roh Kudus. Terima kasih untuk Allah Roh Kudus yang selalu memimpin, menyertai, menghidupi kehidupan kami, yang membawa kami kepada jalan kebenaran, yang membuat kami mengenal siapa Tuhan yang mengasihi, menebus, dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa Roh Kudus itulah yang menolong kami untuk memberi kata-kata hikmat, memberikan kepada kami penghiburan, memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami kecakapan untuk kami melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam Roh Kudus kami melihat kekekalan hidup, tujuan hidup yang kekal. Terima kasih untuk semua karya Roh Kudus sampai hari ini, dan kami membuka hati kami untuk terus dipimpin, disertai oleh Roh-Mu yang kudus, karena Roh yang kudus itu bukan hanya kuasa yang luar biasa, tapi dia juga adalah pribadi yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Kiranya Engkau Tuhan menolong memberkati dalam persiapan untuk memasuki pemilihan presiden di tahun depan. Gejolak-gejolak politik yang sudah mulai muncul, kiranya itu tidak memecahkan persatuan bangsa kami. Kami mohon supaya
pemimpin yang akan datang adalah pemimpin yang sungguh-sungguh dikehendaki oleh Tuhan, dapat membangun bangsa ini, membangun kehidupan bernegara dengan baik ya Tuhan. Tingkat kehidupan ekonomi kami, taraf kehidupan kami semakin lebih membaik. Banyak juga orang yang tidak mendapatkan pekerjaan, memperoleh pekerjaan ya Tuhan. Tolong Tuhan, kami berdoa juga untuk menghadapi masa kekeringan yang panjang ini. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat untuk kami dapat mengatur kehidupan alam ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, jaga dan peliharalah hidup kami semuanya di dalam warga gerejamu GKRI. Tuhan menolong dalam minggu-minggu depan di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, di dalam mengurus anak-anak, di dalam apapun yang kami lakukan di gereja ini. Tuhan kiranya menolong memberkati kami. Pakailah kami ya Tuhan untuk menjadi alat di tangan-Mu menyaksikan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami berdoa, bersyukur, berterima kasih oleh karena pada hari ini pun tanggal 4 Juni pos PI kami yang ada di GKR di Bali membuka ibadah awalnya ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong Pak Vicky dan kiranya melaluinya dan keluarga banyak jiwa baru boleh datang kepada Kristus. Berkati juga pos PPI yang lain, baik yang di Kalimanis maupun yang ada di Palu, memberkati para hamba Tuhan, majelis, dan semua jamaat boleh bergandengan tangan, bergerak untuk memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk KB Tunas Alitia yang menargetkan murid 25 anak di tahun ajaran baru ini. Tuhan berkatilah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Yatmi dan semua teman-teman lain di dalam mengerjakan pelayanan pendidikan di PAUD ini. Tuhan selalu memberikan kesehatan, Tuhan mencukupkan semua kebutuhan, dan Tuhan berikan sukacita di dalam mengerjakan pelayanan ini meskipun melelahkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati orang tua murid dan anak-anaknya, supaya mereka pun juga semakin mengasihi Tuhan melalui proses belajar di sekolah kami ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Jiwek dan pergumulan hamba Tuhan di sana. Tuhan juga memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan, Engkau sendiri yang akan menjadi jawaban atas pergumulan mereka itu. Kami mendukungnya, kami mohon pertolongan yang daripada Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih oleh karena Anda anggota Jemaat kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Bapak Martinus Daniel, terima kasih 29 Mei, Tuhan tambahkan usia 1 tahun. Berkatilah kehidupannya di depan ini, dalam pekerjaan, dalam berkeluarga, di dalam mengasuh anak-anak, di dalam mengenal Tuhan, dan juga pelayanan di tempat kami ini. Berikan Tuhan berkat-berkat-Mu hari demi hari di dalam kehidupan hamba-Mu ini. Terima kasih untuk Bapak Rio juga yang berulang tahun, tanggal 31 Mei. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, bahwa hari demi hari Tuhan memperlihatkan kebaikan-Mu. Tuhan berkati ia sebagai suami, berkati ia juga sebagai ayah, dan juga yang bekerja, mencari nafkah. Tuhan tolong, Tuhan berkati pelayanannya di dalam gereja ini. Tuhan memberkati supaya melaluinya ya Tuhan, begitu banyak berkat Tuhan boleh tersalur di dalam gereja, keluarga, dan dimanapun ia berada, ia boleh menyaksikan Tuhan Yesus. Berkati kedua anaknya, biarlah di dalam asuhannya, mereka mengasuh mereka di dalam takut akan Tuhan, dan hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah menyembuhkan hamba-Mu ini kemarin, dan sehingga bisa hadir beribadah di tempat kami ini. Yang berdoa juga untuk Keisa Junike, cucu dari Ibu Selamat. Terima kasih Tuhan, untuk 1 Juni kemarin Tuhan genapkan usianya. Berkati cucu Ibu Selamat ini, Keisa Junike, di dalam pertumbuhannya, dalam perkembangannya, dan biarlah orang tuanya juga mengasuhnya di dalam takut akan Tuhan, dan mencintai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih untuk Ibu Susana, juga tanggal 1 Juni, Tuhan tambahkan usia 1 tahun. Terima kasih untuk pelayanannya di gereja. Terima kasih juga dia seorang ibu yang baik, yang kami menjadi teladan, juga menjadi istri yang baik, yang menjadi teladan kami semua Tuhan. Berkati pelayanannya, baik di dalam keluarga, baik di dalam gereja ini. Tambahkan berkat Tuhan di dalam kehidupan Ibu Susana. Mungkin ada cita-cita yang akan diraihnya ya Tuhan. Tuhan buka jalan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa sembahyang kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus yang telah mengajar kita berdoa.
Kita akan masuki perjamuan kudus. Jemaat sekalian, Tuhan yang menetapkan perjamuan ini, dan kita mendengarkan penetapannya di dalam Matius 26 ayat 26 sampai 29. Yang menyatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, dan memecah-mecahkan, lalu memberikan kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka, dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Sebelum kita mengambil cawan ini Bapak Ibu, sesungguhnya roti dan cawan yang berisi anggur ini merupakan kesaksian tentang telah dipulihkannya hubungan kita sebagai manusia dengan Allah. Melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang terputus karena dosa, melalui perjamuan ini kita dipersekutukan kembali antara Tuhan Yesus dan kita. Bapak Ibu saudara sekalian, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus sesungguhnya mengingatkan kita kembali pada hidup yang baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang keselamatan Yesus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi melalui kata dan perbuatan untuk kemuliaan Sang Penebus Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, pencipta alam semesta ini, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dari Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan, melalui roti dan anggur dalam cawan ini, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus. Engkau memberitahu kepada kami bahwa kami sekarang adalah milik kepunyaan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang terwujudkan, dilambangkan dengan perjamuan kudus ini. Kami akan mengambil dan menerimanya. Tuhan berkatilah supaya ini bukan menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi dalamnya kami memaknai bahwa Kristus telah mati, menebus, menyelamatkan kami dengan mengorbankan diri-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami akan menerima perjamuan kudus Tuhan ini. Amin. Saya undang semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, cawan ini tertumpah lambang daripada Kristus, darahnya untuk kita. Roti ini lambang tubuhnya yang dipecah-pecahkan karena Dia mengasihi kita dan Dia menebus kita. Segalanya sudah tersedia, ambil dan bagikanlah. Yang belum dibaptis, lebih saya yang sudah dibaptis bisa menerimanya. Bila ku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Yang sudah menerimanya, mari kita berdoa kepada Tuhan. Telah ku lihat
selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Mari kita bernyanyi bersama. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau Yang sudah menerimanya, berikan saya akan berdiri. bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Mari kita angkat roti kita yang ada di tangan. Yesus berkata, inilah tubuhku, ambillah, makanlah sebagai peringatan Yesus mati bagi saudara. Di dalam iman kepada Kristus dan rasa syukur, mari kita menikmati roti di tangan kita. Mari kita angkat cawan kita. Yesus berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah sebagai peringatan darah Yesus dicurahkan bagi saudara. Di dalam iman dan rasa syukur kepada Kristus, silakan menikmatinya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sungguh hati kami bersuka cita. Sungguh hati kami mengucap syukur kepadamu Bapa untuk kasih setiamu. Anugerah yang terbesar di mana kami anak-anakmu yang sudah ditebus melalui darahmu Tuhan. Dan bersyukur Tuhan kalau Engkau memilih kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dipilih sebagai pewaris kerajaan Allah. Kami yang hina, kami yang seharusnya tidak masuk dalam hitungan. Tapi dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus kami diperhitungkan. Dengan kuasa darah Tuhan Yesus kami menjadi ahli waris kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak mampu membalas, tapi biarlah dengan apa yang ada dalam diri kami, tubuh, jiwa, roh kami boleh mempersembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami ingin Tuhan, hidup kami sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni setiap kesalahan dosa kami ya Bapa. Dan biarlah senantiasa Roh Kudus pimpin langkah kami, sehingga kami tetap ada di dalam jalan-Mu. Kami tetap setia kepada Tuhan, sampai Engkau mendapatkan kami. Kami tetap setia Tuhan. Terima kasih Bapa untuk perjamuan yang sudah kami nikmati. Biarlah ini bukan hanya peringatan sebagai suatu peringatan biasa saja, atau yang harus kami lakukan setiap awal bulan. Tapi biarlah perjamuan kudus ini kami boleh peringati setiap kali kami mengingat kasih-Mu Tuhan. Kami boleh mengadakannya untuk kami bisa mengingat Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu bisa bersalaman dengan tangan sebelah kita. Saya katakan bahwa kita bersaudara di dalam Tuhan. Bapak dan Ibu, ini waktunya kita mengumpulkan persembahan. Kantong persembahan kita itu sebetulnya merah dan biru, cuman yang merah kemarin rusak, sehingga diganti dengan kantong ungu. Untuk minggu ini
Di samping ada 2 kantong persembahan juga ada kotak persepuluhan. Firman Tuhan yang melandasi persembahan kita dari Maleakhi pasal 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Silakan petugas persembahan untuk mengedarkan kantong persembahan. Kita akan menaikkan pujian. Bawalah persembahanmu. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Dan lebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Tuhan akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Tuhan akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Sekali lagi, bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Tuhan akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih. Tidak hanya kebenaran firman-Mu yang menguatkan dan menghibur kami, tapi juga berkat-berkat-Mu senantiasa menolong kehidupan kami. Berkati persembahan yang telah kami kumpulkan pada minggu pagi ini, berkati juga hamba-Mu yang mengelola persembahan kami, juga berkati seluruh jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu, mungkin ada warta jemaat yang mau disampaikan? Untuk yang berulang tahun, ada Bapak Martinus Daniel, tanggal 29 Mei, Bapak Rio Mulyono, tanggal 31 Mei, ada Ibu Susana, tanggal 1 Juni, ada Kesia Junike, tanggal 1 Juni. Gembala Sidang Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Hari ini juga ada ibadah perdana di pos PI kita yang di Denpasar, dipimpin oleh Pendeta Fikire. Mohon juga untuk jemaat semua terus mendukung di dalam doa, agar ibadah ini akan terus berjalan berkesinambungan, sehingga nantinya bisa berdiri satu gereja di sana. Kita benar-benar mohon bantuan dan dukungan doa dan dana dari Bapak dan Ibu untuk pekerjaan Tuhan di Denpasar. Nah,
Untuk pemilihan majelis baru, kita akan mungkin nanti di minggu depan atau 2 minggu lagi kita akan tahu siapa-siapa yang nanti bisa dipilih untuk menjadi majelis yang baru. Dan panitianya ini ada Bapak Pendeta Ronald Simatupang, ada Ibu Pendeta Devi Bakara, ada Evangelis Erijin, ada Evangelis Agus, ada Kak Karis dan Kak Leo, juga ada Kak Bestin ya. Jadi kita mesti berdoa untuk pemilihan majelis baru ini supaya nanti mereka yang terpilih bisa Tuhan tolong, Tuhan berkati semuanya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jadi mohon dukungan apa yang akan kita lakukan dalam pemilihan ini bisa dibawa dalam doa Bapak dan Ibu semuanya. Ada lagi? Saya rasa itu, Pak Pendeta. Beberapa teman majelis ada yang mengunjungi ibadah perdana daripada Pak Pendeta Fikire di Bali. Ya. Kita berdoa untuk kepulangan mereka hari apa kira-kira? Hari Senin ya, supaya tiba dengan tidak kekurangan satu apapun di rumah masing-masing. Jemaat, mari kita bangkit berdiri ya. Kita akan mengakui iman percaya kita bersama dengan semua orang percaya di segala tempat. Pengakuan iman kita mulai. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan mati. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sambut dengan pujian Tuhan. Mengembalikan segala pujian, hormat, kebanggaan, keagungan kepada Allah Tritunggal kita. Doksologi. Puji Allah, Bapa Putra, puji Allah, Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Jemaat, pulanglah ke tempat masing-masing dan hiduplah engkau dengan seturut apa yang Roh Kudus minta kepada kita. Dia memberikan kuasa, dia memberikan kita hikmat
di dalam menjalani kehidupan ini. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang percaya. Katakan, amin. 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 Silakan duduk. Kita saat teduh sejenak.